Oke, kembali pada update technical kali ini kita akan membahas technical di saham-saham sektor bank mini atau bank digital. Sektor ini setelah hampir setahun lebih berada pada downtrend yang sangat kuat. Sekarang ini sudah ada beberapa saham yang sebentar lagi akan tembus dari downtrend. Jadi ini merupakan perubahan tren yang kita harus amati dan moga-moga setelah ini saham ini bisa rebound. Tapi sebelum ke situ kita juga bahas dulu pergerakan teknikal IHSG selama seminggu terakhir. Nah, jadi pada saat ini IHSG di minggu terakhir sempat naik lumayan kuat. Jadi kita perhatikan target pelemahan ke 6.500, 6.420 belum tercapai. Tapi kita melihat sekarang untuk downtrend yang berwarna hijau ini, kalau IHSG kembali turun, kita bisa lihat juga apakah dia bisa turun ke 6.500 atau tidak. Kalau memang bertahan di sini, ada kemungkinan IHSG akan mencoba naik ke resistance kuatnya di angka 7.300. Tapi itu kita bisa update kembali 1-2 minggu dari saat ini. Kita lihat dulu nih untuk Arto, saham pertama kita, Bank Jago. Jadi pada pola bearish yang terakhir di sini kita lihat terjadi sejak bulan Mei tahun lalu. Jadi potensi penurunan dari pola rounding top di sini ke level 2.500. Tapi kita juga lihat ada support kuat di angka 3.200 di sini. Jadi kalau kita lihat secara lebih detail, untuk Arto mencoba naik kembali di atas 3.200 dan juga pada saat bersamaan akan segera menembus downtrend berwarna hijau ini. Downtrend ini sudah terjadi sejak setahun yang lalu di bulan Januari 2022. Jadi kalau memang bisa bertahan di sini, mungkin kita juga coba lihat apakah akan ada pergerakan seperti ini selama 1-2 bulan ke depan. Maka Arto segera akan mengakhiri downtrendnya. Jadi boleh mulai kita lihat secara selektif. Berikutnya adalah saham agro, Bank Raya Indonesia. Nah, memang secara downtrend besar di garis hitam ini masih jauh ya. Tapi untuk jangka menengah, sejak bulan April 2022, level penurunan agro sudah berkurang. Dan kita bisa lihat bahwa untuk ke saat ini agro disupport oleh garis downtrend yang di bawah ini. Ini berada di level 352. Jadi kalau agro bisa bertahan di level 352, maka kemungkinan besar bisa kembali naik. Mungkin di tahap awal kita coba prediksi untuk agro naik ke trendline di sini di angka 450. Lalu setelah itu kita lihat pergerakan berikutnya apakah ada pola-pola bullish pembalikan arah atau tidak. Berikutnya adalah saham Amar, Bank Amar Indonesia. Amar ini sudah tembus dari support kuat 220, jadi sebaiknya kita perhatikan dulu. Jangan terlalu agresif, karena kalau naik pun kita lihat ada kemungkinan tertahan di level 300 untuk support minornya, resistance minornya. Berikutnya adalah BABP, Bank MNC. Ini mirip-mirip dengan agro, walaupun downtrend, tapi kita lihat sejak bulan Mei Juni downtrendnya melandai. Saat ini memang berada di bawah sini. Kalau mau spek buy, kita bisa coba kalau turun kembali di sini ke arah ini. Tapi ini masih beresiko, cuma memang bisa saja kita membeli di harga bawah. Jadi kalau BABP turun ke level 85, 80, 82, 85 boleh dilihat stop loss di bawah 80. Ada kemungkinan mantul, dan kalau mantul bisa saja nanti mencapai level yang tertingginya seperti pada saat di bulan November 2022. Berikutnya adalah saham Baca, Bank Kapital Indonesia. Ini sudah sempat kita amati beberapa saat yang lalu setelah downtrend parah sejak tahun 2021. Jadi saat ini Baca mencoba membentuk pola inverse head and shoulder, tapi belum terlihat. Jadi amat resiko untuk membeli di bawah.
Cuma bisa saja kita mencoba untuk melihat seperti ini. Jadi kalau bisa tembus di atas ini, maka baca berpotensi untuk menguji resistance ke sini 170. Cuma untuk saat ini kita lihat sudah stabil, jadi moga-moga pola inverse and shoulder-nya bisa tercapai. Lalu berikutnya adalah BBHI. Nah, BBHI memang turun tajam juga sejak akhir 2021. Jadi saat ini menguji resistance 1500 di sini. Memang walaupun belum sangat pasti, tapi paling tidak downtrend jangka menengah di sini sejak bulan Agustus sudah tertembus. Tinggal kita harus menunggu kotak yang berwarna merah muda ini. Apakah BBHI bisa membuat seperti itu? Kalau memang bisa, kita kemungkinan besar bisa saja mencoba untuk beli di support di 1550 di sini. Akan tetapi ini belum yakin karena memang secara akumulasi belum terlalu lama. Jadi bisa saja level 1560 tertembus kembali ke bawah. Tapi paling tidak untuk saat ini penurunannya sudah lebih stabil dibanding beberapa bulan yang lalu. Lalu berikutnya adalah BBYB, Bank Neocommerce. Jadi ini kita gambarkan juga, ini downtrend yang terjadi sejak Desember 2021. Bisa kita observasi di sini bahwa downtrend ini hampir tertembus di minggu-minggu ini. Nah, kalau kita lihat level penurunan ini juga sudah menurun. Jadi ini namanya pola falling wedge. Biasanya pola ini memberikan penguatan hingga seperti ini. Syaratnya adalah BBYB harus bisa naik di atas ini. Jadi di saat ini sudah naik, cuma kita harus lihat volumenya juga karena volumenya masih kecil. Jadi kalau untuk BBYB, cara menyikapinya mungkin kita bisa spec buy di level 580 sampai 600. Kalau memang turun kita stop loss, tapi kalau memang stabil dan naik, potensi kenaikan bisa ke 1300 dalam jangka 6 sampai 12 bulan ke depan. Lalu berikutnya kita lihat saham BCIC, Bank J Trust Indonesia. Ini mirip-mirip baca, jadi sudah stabil sejak Februari lalu, tidak ada penurunan. Saat ini BCIC mencoba menembus resistance 200-nya. Jadi pada bulan Januari sempat naik lalu turun kembali dengan volume rendah. Jadi ini lumayan menarik untuk dilirik. Kalau bisa stabil, kita lihat apakah naik ke 200 atau tidak. Saat ini dalam jangka pendek bisa bertahan di atas 122-nya. Kita lihat ada bar warna hijau di sini. Jadi kalau tidak kembali turun, maka bisa naik ke atas. Nanti kita lihat lagi apakah BCIC bisa kembali nembus level 200-nya atau tidak. Kemungkinan besar kalau setelah seperti ini BCIC tidak akan kembali turun ke bawah setelah menguji level 195-200-nya. Lalu berikutnya adalah BGTG, Bank Ganesha. Ini juga mirip-mirip dengan BBHI, jadi downtrend sejak bulan Juni di sini, yang garis berwarna hitam, perlahan-lahan diuji dan untuk yang terakhir ini sudah tembus. Jadi saat ini sudah melampaui downtrend ini. Tinggal kita lihat apakah BGTG bisa bertahan di level 83 atau tidak. Itu bisa saja menjadi titik beli, akan tapi harus disadari bahwa kalau kita membeli di bawah, walaupun kita tidak terkena stop loss, akan tapi bisa saja kita menunggu untuk waktu yang sangat lama. Berikutnya adalah saham BMAS, Bank Maspion. Ini tidak terlalu menarik karena sudah tembus dari support kuatnya 1200 di sini. Saat ini memang turun naik kembali, cuma kalau kita perhatikan dari segi setelah Bank Maspion turun di bawah 1200, sebenarnya Bank Maspion ini sudah tutup gap dan berpotensi untuk kembali turun ke level sekitar 800-nya. Lalu berikutnya adalah BNBA, Bank Bumi Arta. Jadi ini juga downtrend sejak tahun Desember 2021 di sini. Waktu itu sempat di angka 4.000. Saat ini di angka di bawah 1.000.
Nah, kita perhatikan untuk BNBA ini berada di channel downtrend ini sudah 2 kali tersentuh dan di bawahnya juga sudah beberapa kali tersentuh. Idealnya untuk BNBA adalah kita membeli di angka 700 dan ini mempunyai support horizontal di sini di angka 700 yang lumayan kuat. Juga kita lihat bahwa kalau BNBA turun ke 700 ini sudah oversold, jadi sudah di bawah channel downtrend ini. Biasanya kalaupun turun ke sana tidak terlalu lama untuk kembali naik mengikuti channel berwarna hijau ini. Lalu yang terakhir adalah BVIC, Bank Victoria Internasional. BVIC ini sangat tidak baik setelah turun di support 120 di sini. Jadi BVIC dengan pola ini inverse cup with handle sebenarnya turun saat ini ke level potensinya ke level 90. Jadi kita tunggu saja ke sana sebelum melakukan pembelian atau melihat pola-pola pembalikan arah berikutnya. Oke, dan juga ini satu lagi yang kita terlewat adalah saham BANK, Bank Aladin Syariah. Ini mirip-mirip dengan BBHI dan turun sejak dari Oktober, November, Desember 2021 ini selalu patuh di downtrend channel hijau ini. Jadi ketika berada di bawah downtrend channel ini yang di sini kembali mantul. Jadi untuk spekulasi beli kita bisa menunggu di level sekitar 950 sampai 1000 di mana BANK mencapai level terendahnya di downtrend channel hijau ini. Jadi sekian untuk update technical di saham-saham sektor bank digital atau bank mini. Terima kasih, semoga bermanfaat.